Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 5, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Semoga kita selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasi. Pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai soal akhir semester di kelas 5 Pendidikan Agama Hindu. Baiklah, Pak Kadek mulai. Yang pertama, korban suci yang didasarkan dasar rasa yang tulus ikhlas merupakan pengertian dari yadnya. Nah, kita silang option B. Kemudian nomor 2, 5 jenis persembahan suci atau upacara korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas itu disebut dengan pancayatnya. Nomor 3, manusia sejak lahir sudah memiliki hutang disebut dengan trirena. Nomor 4, dalam bahasa Sanskerta, trirena terdiri dari kata tri dan rena tri yang berarti 3 ya. Nah, sudah untuk soal nomor 4. Sudah ini. Nomor 5, tujuan utama pelaksanaan yadnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ini yang paling tepat. Kemudian nomor 5, yadnya berdasarkan waktu pelaksanaan dapat dibedakan menjadi 2. Dibedakan menjadi 2. Ada nitya yadnya dan naimitika yadnya. Dalam ajaran agama Hindu yang menjadi dasarnya adalah dasar pelaksanaan yadnya itu adalah trirena. Nomor 8, ajaran dan pelaksanaan yadnya dilakukan oleh umat Hindu di Indonesia. Yadnya dalam kerangka dasar agama Hindu tergolong upacara karena dia itu ritual ya. Pancayatnya adalah ajaran yang bertujuan untuk, yang paling tepat adalah B, option B, menjalin hubungan harmonis. Nomor 10, pelaksanaan pancayatnya menunjukkan ajaran Hindu tentang ini, kewajiban manusia kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi Wasi. Nomor 11, yadnya yang ditunjukkan kepada Ide Sang Hyang Widi. Nah, ini kata kunci Tuhan atau dewa, berarti ini dewa yadnya. Nomor 12, buta yadnya adalah bagian kedua dari pancayatnya. Buta berasal dari kata bu yang berarti energi ini. Ini sudah sering Pak Kadek jelaskan. Nomor 13, pelaksanaan buta yadnya dilakukan sebagai wujud buta yadnya adalah kepada makhluk halus, kepada leluhur, penyucian jiwa ragam, persembahan untuk ini. Buta yadnya itu tentang alam semesta. Nah. Nomor 14, kata pitra. Pitra itu artinya leluhur. Kita lanjut. Nomor 15, upacara yang dilakukan untuk memuja roh leluhur. Roh leluhur itu adalah pitra yadnya. Nomor 16, upacara yadnya yang ditunjukkan kepada para dewa. Para dewa, kata kunci dewa berarti dewa yadnya. Nomor 17, yang termasuk dalam manusia yadnya ngaben, pitra, potong gigi ya, ini potong gigi. Mecaru buta yadnya, pitra puja itu untuk pitra yadnya. Nomor 18, contoh dari pelaksanaan upacara buta yadnya adalah mecaru ya, ini mecaru, mesega sama. Nomor 19, utang hurip kepada Sang Hyang Widi dibayar dengan melaksanakan kepada Tuhan, berarti dewa dan buta. Ini option C ya, buta yadnya dan dewa yadnya. Salah satu cara pembayaran utang pada Sang Hyang Widi memberikan setiap hari, ini kata kunci setiap hari. Berarti nitya yadnya ya. Kalau naimitika yadnya ini beberapa waktu ya. Ada rentangannya, ada 15 hari, 1 bulan, bahkan 210 hari atau 6 bulan balik. 21, agama Hindu berkembang pesat pertama di India. 22, nama lain dari agama Hindu yang berarti kebenaran adalah Sanatana Dharma. Lanjut.
Nama kata Hindu berasal dari ini. Bahasa Sanskerta ini nih, yang paling tepat adalah Hindu itu berasal dari kata Sindhu, anak-anak ya. Diperkirakan ajaran Hindu masuk ke Indonesia pada abad atau tahun pada abad keempat ya, atau 400 Masehi. Tokoh yang terkenal dalam proses penyebaran agama Hindu ke Indonesia adalah yang pertama itu adalah Resi Agastya. Lanjut. 26. Kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan Hindu tertua. Tertua ini Kutai. Kutai. Kemudian nama raja pertama itu adalah Ken Arok, bukan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu dibunuh dia sama anak buahnya yang bernama Ken Arok. Nama kerajaan yang didirikan setelah kerajaan Kediri adalah Majapahit. Ya, Singasari. Setelah Singasari memberontaklah ini kerajaan Kediri. Nah, setelah Kediri terjadi perang, dimenangkan oleh Raden Wijaya, maka dibuatlah kerajaan Majapahit seperti itu. 29. Candi yang merupakan peninggalan penting dari kerajaan Hindu di Bali ini, anak-anak, di Bali. Borobudur di Jawa, Prambanan di Jawa, Candi Mendut di Jawa. Berarti nih Candi Tebing Gunung Kawi yang ada di Gianyar kayaknya, di Gianyar ya. 30. Raja terakhir yang sangat terkenal yang memerintah Bali bernama, nah ini anak-anak, yang ada di Bali ya. Berdahulu raja di Bali Purnawarman salah, Dewa Sima juga salah. Sri Jaya Pangus ini juga ya. Anak-anak silahkan cek di Google atau di buku, lihat raja berdahulu sama Raja Sri Jaya Pangus yang terakhir ya. 31. Kerajaan Hindu yang berada di Kalimantan Timur itu ada di Kutai, anak-anak. Nomor 32, kerajaan yang didirikan oleh Empu Sendok adalah, Empu Sendok itu adalah raja dari kerajaan Jawa Timur, dari Medang, kerajaan Medang Kamulan ya, Medang Kamulan. Yang menjadi fokus utama Empu Kuturan adalah menyatukan sekte-sekte. Prasasti Tukmas ditemukan di daerah Tukmas, Kalimantan Timur ini sudah salah, di Bali juga sudah salah. Silahkan anak-anak pilih Jawa Barat atau Jawa Tengah. 35. Masyarakat Tarumanegara menganggap rajanya sebagai manifestasi dari Dewa Wisnu adalah Raja Purnawarman. Ya, option B. Sudah, hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada tata tutur dari Bapak yang tidak tidak bagus atau ada kesalahan dari proses penyampaian materi ini, Pak Kadek mohon maaf. Dan Pak Kadek membuat video ini agar tergerak hati dari murid-murid kelas 5 semangat lagi dalam proses belajar agama Hindu. Baik, hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan. Pak Kadek akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.